Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, agar tidak berlama-lama lagi, hari ini kita bakal ngobrol bareng Pak Tuye. Om Swastiastu Pak Tu. Wih, mekeles aja sing ketemu ya. Berapa tahun sing ketemu Pak Tu? Terakhir di Plaza weh. Terakhir di Plaza kalau nggak salah 2015. 2015. Nah, Iya. 2015 kan waktu itu calon orang masa tuh terakhir Kedan ring puro Uluwatu oh pokoknya mana gue ngisi ngigel kan milah pidan Pak tuh ngajain yang kene inilah guru bahasa kawi saya dan sampai sekarang sing masih bisa ijak ada catat aneh Pak tuh yang ke kabar Pak tuh ya mangkena setengkara becek sehat. Nah, sehat. Iya, setengkara. Nah, Pak Tut yang mau ngajak Pak Tut ngobrol seputaran Pak Tut terjun di dunia seni. Tapi sebelum nikah, mangda semeton sarang sami uning, mangda Pak yang uning masih perkenalkan diri malu nama asli, kelahiran, asal durus. Wastan Tijang, Putu Adi Sujarno yang sering dipanggil Pak Tuye. Aslinya dari Tegal, Imam Bonjol. Lahir 8 Oktober tahun 1971, mungkin 51 mungkin. Mungkin 51 tahun. 51 tahun. Oh, Pak tuh Imam Bonjol. Aslinya Imam Bonjol ya. Oh, gitu. Tegal, banyak Tegal gede gitu. Terus Pak tuh putus Sujana. Kada bisa Tuye. Nah, mungkin karena muka tiangnya mirip orang Cina mungkin. Yang memberi nama nikah dari kecil. Sira yang memberi nama orang tua panggilan. Enggak, mungkin sekelompok teman-teman karena macando mungkin karena mata sipit gitu mungkin ya. Iya kita oh gitu. Pak tuh bersaudara berapa orang Pak tuh? Titian 8 orang. Serius? Iya. Marah nih namanya. 8 orang. 8 orang. Pak tuh anak pertama? Apa wayan balik? Nomor 5. Oh, nomor 5. Oh, gitu. Berarti cowok ada? Cowok yang pertama sudah tidak ada. Yang nomor 2, Madera ke Sukado. Seorang dalang. Pelaku seni, topeng juga. Mungkin kegiatan kakak yang membina alit-alit ring kota dan pasar dalam dunia pewayangan. Terus awetan adik di tiang Nyomani Swasti juga pelaku dumun yang bekerja mungkin di staf ring STSI. Sering isi mungkin. Bu Ni. Nah, Bu Ni Swasti tiang cuman 3 orang yang melakoni dunia seni. Sisanya cuma rungu dengan seni. Oh gitu. Berarti ampura Pak tuh niki dari keturunan seni orang tua? Orang tua almarhum Bapak Dumun Inyoman Kaler, Bapak orang tua ke Bapak yang seni juga tapi bidangnya lain, seni kita ngadol ulam sate denteng. Oh iya. Ulam Babangkit gitu. Banten lah mungkin untuk ulam Banten. Ulam Bantennya. Ibu? Mbak Ditiang sebenarnya seorang tokoh juga, cuman tidak menggeluti dunia seni tari. Terus? Kidung itu. Oh, Dharma Gita, Mesantian. Ya. Nah, terus Pak tuh sendiri niki memang tertarik dari seni dari kecil. Yang belum kelas 3 SD belum. Mulai bener-bener. Yang membuat tertarik napi Pak tuh? Nah, satu sisi mungkin hobi mungkin ya. Karena hobi belajar setelah kelas 6 SD 3 tahun ampun niko megang ikal baris Banten. Akhirnya ada Okani de Prando saking Kriomedil.
artinya karena tiang deke di Griya Medelan mulu dumun melajah ngigel sareng ragane akhirnya terus nyantel sareng ragane tiga suahnya sampai tiang diajak mangde sekolahnya di SMP 4 dumun. Setelah tamat di SD pang tiang deke bareng masuk tetap juga menekuni belajar menari lah sampai di SMP pun yang dumun belajar nari. Ya, Nikah sanggar Pak tuh, dumunan sanggar. Dan memanggil pelatih dia dumun Pak Made Dable. Itu latihannya yang dija nikah? Di Griya Medelan. Oh berarti Pak tuh yang ke Griya Medelan gitu. Oh setiap gitu. hari Minggu. Nah, Itu nari latihan baris. Terus. Nari baris, gopalo, kita Tari lepas dah. Terus nikah nanan model pentas atau gimana ngayang? Sering. Oh. Tapi untuk ngayang-ngayang tianga tidak lepas juga dari tuntunan orang tua. Karena napi bapak dumun menurut pasawitran di sering memang dianjurkan untuk mayah-ayahan. Termasuk di pura-pura pun di kalau nangkil ya bisa walaupun raga ternawang bahwa di tua ada gamelan, ada sing, dia pokoknya ngabo pakaian, yang sing ada gamelan bisa pocol, negan pakaian ke ulo. Oh gitu, ya. Oh itu berarti SD SMP ya? SD SMP pun itu. Nah terus akhirnya SMA Pak tuh Renijo? SMA-nya di SMKI. Oh SMKI. Wow. Udah SMKI Pak? Tahun 88 yang masuk SMKI. 88, 4 tahun ya? Ya 4 tahun. Berarti Rika nyari tari? Jurusan tari. Dari sana mulai ampun. Angkatan Rawit? Nggak. Adik kelas Lanus. Oh adik kelas. Yang jelas Kenten Tiange istrinya Rawit. Oh. Angkatan Pak tuh? IP. IP. Ini ke Gus Pujawatro. Gus Pujawatro. Iko sekelas orang tiang dumun. Berarti kan lebih aktif lagi nih SMKI nih, ngigol gen dan lain sebagainya. Pak tuh di tuh SMKI melajah nopeng dari sana. Tuh, dan Riko sampun mungkin karena kebetulan tiang juga penggemar tari klasik. Nah, Riko pun sampai dasar tiang wawu kelas 1, wawu salah 1 dah mulai karena didikan Pak Nyoman Suarso juga kan keras ragane ring SMKI dumun. Ya berkat guru-guru ya Pak Man Jampung keras. Yang tahu ikut ya langsung di kelas 1 udah terjun ke PKB. Oh berarti marah dari kelas 1 nih Bomilu langsung PKB. Oh ya. Cuman ya peran yang tokoh-tokoh prajurit teman-teman. Karena Pak Yamampung kan memang dia itu mendidiknya disiplin, betul-betul disiplin yang diutamakan, keras, hebat. Memang anak-anak kalau memang terlahir dari Pak Nyoman Suarso niko, udah pasti luar biasa. Oh gitu ya. Yes. Karena ragane tiang mengakui ragane niko jani pembina kerawitan nuang gending ragane ningo langsung subuh ada gerak benar. Itu luar biasa, makanya yang dilatih menyumun latihan apun nawang karakternya Pak Nyoman itu keras, disiplin, cuman akrab sama anak-anak murid-murid nih kau. Nah luwung nih kita pun pada saat ragane mulai kalau menuangkan gerak, kalau ngadung ngajak gambel di sana tuh betul-betul konsentrasinya wah. Ya sampai sekali diajar banyak pengulangan peleh bobo mulai tidak tanggung-tanggung masalahnya bisa batis menek bisa menggemelan nyagur gitu. Oh gitu ya. Itu Pak banyak. Gitu makanya Tianggo betul-betul dibina karakter dan ini keras bareng dadosnya. Karena ya tapi kan untuk yang terbaik nih Pak tuh. Ya itu dah. Karena satu sisi harga diri kan di depan orang banyak kita dimarah harga diri sekali. Oh saat itu berarti ada rasa gini ya kesel ya. Kesel. Oh yang kesel dan mau orang kesel tapi ada luwungnya pas
pas jam latihan, disiplinnya mulai bos, ampun mengasuh kengken dia caro timpal, caro adik gitu. Biasa. Itu yang bikin kita dekat sekali. Betul yang berterima kasih aja Pak Mansuarso nih karena dia ya yang menggembleng sampai tes lomba kemana ini? Di Kokar, awal yang lomba di Kokar. Oh berarti milu lomba tari niki? Oh lomba apa nih Pak tuh? Lomba jauh. Lomba jauh yang kelas kuda nih kah? Tiang kalau enggak salah kelas lu yang kelas 2 udah bagi ke. Nah, tiang nyarang lomba antar kelas. Kelas 1 seluruh, kelas 2 seluruh, kelas 3, kelas 4. Nah, kebetulan hoki nih ke juara. Ya, artinya juara dah tiang juara jauh sampai tiang kalau orang-orang SMKI itu kan nawang Pak Tuye pasti butuh jauh. Oh gitu. Iko di SMKI zaman man panggilan butuh jauh. Karena dari sana Iko pun mulai yang menekun di dunia jauh terus. Dari SMK tuh. Satu sisi mungkin tiang masih dan jodoh sareng ide Bagus Rako almarhum. Bagus Rako Bongkaso. Karena raganya ada juri dawang Niko suut yang ngigel langsung yang dicari ke belakang ditanya Gus lidijo Gus yang saking Tegal Badung namang Bongkaso namang Grio Bongkaso Grio nah bang ngigel sampai dibegitukan dia ingat yang raganya dijo panggih karena mungkin terjodoh ya tiang dot kamu ya bisa buung dot kalau latihan ke Grio bisa buung akhirnya sampai di jalan tiang panggil raganya mungkin ada sing payu kok Grio nih antos di Grio gitu sampai lebar kan. Terakhir terakhir dawog tahun berapa Niki dan Pasar Pemalu nih ngewakilin tiang turun ke jauh untuk gong kebiarnya. Niko masih dan sama sekali tiang akhirnya Pak De Suryo lah yang mendapatkan pakem tali ragaan untuk jauh manisnya Niko. Tiang boleh cek pada jimat cuman setelah lomba yang wau kenta ngajak pada jimat panah gene lomba jauh antos sing teko lantas dalam antos panah apang teko mai gitu sampai raga ya mungkin dan masih dan dari sisi ya masih banyak yang berharap agar tiang itu berguru kepada orang-orang yang betul-betul punya nama. Cuman tiang kan satu sisi berguru tetap berguru karena tiang ngintip di lapangan. Modalnya Pak tuh nih melajah sing kene, sing langsung gitu aja langsung dah. Terus belajarnya satu sisi kalau Pak De Jimat menari itu meninggalin. Ya, sering menonton. Kalau Ide Bagus Haji Rako Bongkaso menari, Pak De Suryo menari, siapapun menari, yang pasti ngintip. Nah, ngintip ya. Hanya melihat kan ya, berarti tidak pernah disentuh atau gimana termasuk gitu. Dawang lomba lingkokar pun tiang kan terkadang bolos di kelas. Tiang justru lebih mengutamakan praktek masalahnya. Tapi dia boleh jadwal tari jauh. Bisa yang di kelas dan bisa yang timpal belajar di kelas dia bisa di studio. Ya intinya teori itu sing lebih dominan praktek. Terus lebih mengutamakan yang makanya timpal belajar di kelas dia di studio bisa gendut. Ngintip lagi. Asik, yang mana kene-kene pasti. Nah, terus Pak tuh berarti kan Niki mulai dari yang tari jauh nih. Berarti kan ya bisa dibilang udah juara aja sampai di SMKI diberi nama tuh jauh. Pak tuh akhirnya tamat Rike melanjutkan. Nah, uling di kelas 4 kelas yang mulai dipanggil oleh Pak Gede Sukorako karena ragaan membina Jangir lomba di PKB nih kok tahun berapa nih kok yang jelas yang mau kelas lu kayaknya nih kok yang ditawarkan yang nyak bareng
ngigel penasar dag untuk janger tiang tar bisa mokal nah ada melajah. Oh, berarti di SMK kelas 4 nih Bem ada karena mulai ke pokal, pokal. Okay. Tapi yang tiang mulo uling kelas 1 di kokar niko cuman tiang karena jurusan tari sering juga lari ke tempat studio pedalangan. Oh, ya. Memang dari kecil kan udah beli wayang. Ya benar kakak beli wayang, demen ngenengkongin ke makanya banyak yang Riko belajarnya sering nutuk nak ngewayang lah tahulah kata bahasa. Kata bahasa untuk bahasa Kawi, untuk bahasa Ando Wacana. Di sana pun mulai pun makanya yang memberanikan diri dan kok setelah lomba kelas lu, lomba dagnya, jangernya, kelas 4, kelas 4-nya tiang turun ke Kenten, apa namanya? Cak lawak nike Banjar Sebudi, juga lomba jangernya Banjar Bengkel Kedaton. Boleh juara 1 dawang niko. Terus caknya lomba juga. Itu yang ada melem niko. Melem. Ya. Oh, ya. Melemnya yang ke di cak. Boleh bimbingan sarang Pak Ketut Stage. Ketut Stage dawang niko membina cak. Ya, dia nyarang cak dawang niko. Berarti ini dari Cak namanya gitu. Cak berangkat dari sana niki. Mulai nasarin. Ya. Men pasangan Pak Tua? Yang Dumun yang terakhirnya di Kartalo kan di Penasar. Oh, Cian malu nih Penasar apa Kartalo? Kartalo Dumunan. Oh Kartalo malunan. Men Penasar. Kartalo di Cak. Di Kartalo di Topeng. Oh Topeng. Ya. Oh Kartalo di Topeng nih. Tapi yang Penasar nih ke Penasar Pengarjan. Topeng juga. Topeng. Oh. Awal sih ngelih Pak tuh. Dumun beli ya. Oh, beli. Kakak langsung. Oh, berarti partner yang sama kakak. dulu sarang beli Penasar, adik tiang mani Dasmantri, tiang ngijil. Itu pun ngijil tiang belajar dari kaset. Oh. Kasetnya almarhum Topeng Carangsari. Memang itu topengnya. Itu yang memacu tiang untuk belajar berdialog tuh. Makanya tiang yang Dumun jujur tiang orang, bak tiang mau dokumen kaset Topeng Carangsari. Makanya cerita banyak, termasuk kando pun tiang ambil dari sana Dumun untuk belajar. Berarti dia kayak referennya ya. Kalau mau nangge tiang, kadang adik-adik susut kaset kan rewen tiang dot ngalih dialog niki dan pun sistemnya tiang latihan awal ngwijil atas Dumun kakak berpasangan dengan Pak Kadek Widjano. Nah mungkin dari sana yang memacu tiang satu sisi Pak Kadek terikat dengan kampus nyanggupin acara sarang tiang biasanya ngelembar mantan misalnya pengkeras, pengkeras, Udayo gitu yang lembar pasti di kolok Dumun. Akhirnya tuh saat kedua ngajak Pak Adek Widjano karena ragane minta acara kampus, akhirnya Rika pun mejok. Harus ngomong. Ya, udah betul. Kayaknya orang ragu tentang lebih dasar untuk berdialog. Konen. Akhirnya ya Kang Wang cara kaset susut di tengah, macet. Itu awalnya Dun. Itu awal ke Kartalo Dumun. Akhirnya jalan sampai yang Dumun dipacu oleh Pak Nyoman Saryano. Minak jinggo salonnya. Sampai acara pertama nopeng di samping Buni. Alih karena yo mungkin kelemahannya asing Riko mulih lah yo sampai yo menawarkan bang lah perabot pokoknya cuma perabot lengkap pakaian apa yo mensupport awal
Oh berarti ulian man nyileh neng nyileh ya terus. Ayo tapal pakaian pun Riko sami. Semangat. Semangat. Oh berarti Pak tuh nih berangkatnya dari nopeng nih ya, dari topeng. Ah terus. Yen tapel raris, wau yang bisa ngigel di wau SMP nih kok. Orang tua sudah menyarankan panglah perabot. Akhirnya yang bantah ngigel sing bisa neng dia ngali tapel bro. Pengin gen tapel malu. Ini yen bo ada tapel ada perabot itu raga kalau mau maju raga untuk belajar. Akhirnya Wendan makin tetamian tapel itu pun orang tua yang memodalin dulu. Sampai tiang aliang tiang baru wau SMP nih kok. Ini tapel aliang tapel almarhum Bapak Tedun ngarian tiang tapel kartung. Kadung. Satu kadung lengkap yang kita ada ngetapel di sana. Tedun bapaknya Po Belok ya. Ya. Nah dari sana. Kudang tapel tuh kadung tuh Pak tuh. Kalau tidak salah 12. 12. Nah, 12 tapel yang lengkap. Iya. Topeng keras, topeng tua, topeng monyer, penasar, kartalo, sidokaryo, arso ujayo, bundres, sisanya. Berarti akhirnya kan masih nikah sampai makin. Nikah nggak yang tetamian, nikah nggak yang mau maju. Nah, yang sampun das melakoni nikah sami, nah yang pidana mulai yang ngigel-ngigel hotel, demun. Oh Pak tuh penari reguler. Nah, khusus, penari reguler maksudnya. Khusus tari jauh. Oh khusus tuh, ya, wih. Khusus yang jauh kan, yang demun ada kontrak di Bali Beat dengan di Nusa Dua Beat. Oh ya. Nike tiang bergilir ngajak Pak Made Suryo. Karena tiap hari. 2 minggu, dua kali seminggu. 2 kali seminggu, oh ya. Tetap Niko, kalau Pak De teman pasti tiang teman Pak De. Karena Niko kan, mungkin karena kita ngerah kesenian masih pelatih tiang ya Pak De Suryo. Oh berarti Suwe juga jadi penari reguler kan ya, hampir. Suwe boleh honor kuda nih ke Siu Mangatus. 1.500? Hah? Boleh. Beliau tuh ya? Zaman tuh beliau kan? Sampai sekian tahun kanti yang manono 7.500. Suat terakhir ya, terakhir 7.500 terakhir. Berarti spesialis jauh kan? Jauh kan. Tapi nopeng-nopeng, ngayah-ngayah gitu Pak tuh? Menjalan tetap? Udah mulai? Ya. Pak tuh lanjut kan ke isi? Lanjut ke isi karena tahun tiang masuk, tahun harus tiang masuk. Artinya jeda? Iya, jeda boleh. Oh, jeda lama niki? Lama. Oh. Karena jurusan pedalangan dan boleh mahasiswa ada waktu itu. Yang dipanggil oleh Pak Dewo Wicaksana. Pak tuh diisi jurusan apa? Pedalangan. Oh, pedalangan? Iya, kadang tiang jurusan tari. Oh. Keben dipanggil karena ragane ngide Pak tuh Pangten kan diputus jurusan pedalangan karena tan boleh mahasiswa. Oh Pak tuh masuk. Yang masuk. Pokoknya nyak masuk gen tuh sing musang pis tuh pis. Nggak ada agak keto ya. Karena saya nggak ada murid pas tuh. Jak kuda murid di kelas Pak tuh. Angkatan tiang Ayu Saraswati. Oh. Guru Anom. Ya. Nyoman Kandro, itu bagus trolling biar semal, Jenderal almarhum dari Bongkaso. Oh ya, hebat semua tuh. Kami dalang kita Pangodo kan tabanan, deh masih tiang angkatan itu. Tapi Pak tamat kan? Tiang tamat, karena tiang mungkin enten karena beasiswa mungkin yang ya, benar. Oke. Oh berarti Pak tuh seorang dalang juga ya, karena pedalangan. Tapi nyalanin di dalang Pak tuh. Tidak mau tiang kan. Nah Pak tuh kan tiang uning nih kan Pak tuh nek tiang kenal tuh Pak tuh mata gede. Ya. Nah kok bisa leng topeng ke mata gede itu kengken cerita peralihannya. Dumun tiang medue seko calon narang di rumah Sayan Sindung. Yang melatih dawang niko almarhum Bapak Ketut Sueco, Nantut Sueco, almarhum Ragane juga yang menjadikan tiang
seorang pelaku patih dan mata gede. Apa malune? Patih. Patih dumun itu ya. Oh, dari patih malunan. Dumunnya Celonarang niko udah berjalan sekian tahun. Pak Tut Sweco mandung Kak Dalang dari Sindu mata gede tiang cuman ngigal jauh ngelemar awal setelah jauh dados gerudo. Akhirnya suatu saat mata gede gelem pas bawa menjalan kalau berangkat niki gelem mata gede. Kan ngidang alih mata gede nada Pak Tut Sweco lah ya, seperti itu udah mencempleng. Dia paling tetap ngidang menjalan yang jangan mata gitulah Pak Tut Sweco. Pak Tut Sweco ke mata men Pandung nyen udah Pandung. Udah paling kali Pandung kudu payahan Pandung. Bener serba nada. Berawal dari mendadak deh kok ya. Oh, terus. Ya akhirnya tiang mentakon jak Pak Tut tiang sing taen nyemak gawe kene apa orang tiang di tengah. Iya. Nah, itu tiang mencempleng jak Pak Tut. Pak Tutnya gimana? Mensupport tiang. Sesai mau balik nak ngigel, sesai nuduk nak ngigel, masa saya ada bakat duduk. Akhirnya sambil mepayas mengingat-ingat apa yang sering diucapkan sama Pak Tut, itu yang jiplak dulu. Masa kawi kan tuh? Nah, langsung itu langsung akhirnya bojo. Nah, itulah kan. Kuang Henang dek. Itu bagusnya kita diajak sama senior nih kau. Jauh jaragan nih. Diko yang memotivasi tiang. Memandung lah dumun. Memandung yang cara mangkena yang dumun nak durung dan teknologi canggih cakap dia mangkena. Iya, belum ada YouTube, belum ada. YouTube kan wenton tapi mandung mila yang mandung kepayang mila yang mandung. Berarti spesialis Bandung. Ya, mandung boleh. Nah terus? Lah mandung. Mungkin nak Jumah di Banjar Tegal Kawang, duwi kal masalah di Perancak. Di mulu duwi dan akhirnya latihan sekarang sudah 1 bulan latihan di Bagus Haji Dalang di Tegal ngematah rencana dawak niko kemungkinan nak ragane tenu ning ngangsel kan kewah sekan gong kewah kal ngambal ngangsel akhirnya mendadak lah bentlun nak ke masalah alih tiang ya perjuru alih perjuru piang tantayan nyemak gawe kene gitu lah dan jujur tiang tantayan nyemak gawe kene pokoknya tiang saking perjuru Banjar niki Long Banjar ampun percaya aja Pak Tu pasti nyidang. Seperti itu akhirnya Ben Puan kalau ngigel yang ngubarin sesepuh dua ring kota guru monog. Semang ampun alih tiang karena ragane kari megay cari semang alih tiang tan panggih tengahi alih tan kampe tiang jam 1 siang sampai istrinya Pak Manggego ngurin tiang nak kecari nih kok Pak belajar bos sekitar jam 1 aku mulai. Akhirnya yang tunggu di jalan Rupadi nih kok di jalan yang kalau ngantos ragane kalau pang boleh aja ya. Akhirnya ketemu yang di jalan ya guru mono kan guru kita tiang ya kening apa polisi semang berjang alih ru dicari di kang atau nuning dia cariin ya keneng yang ada bentar tunas mai langsung padahal ragane kan di rumah tua berajo. Akhirnya simpang aja yang saya guru Manggego. Niko lihat yang ajak tengahi sampai uyut istrinya Pak Manggego Niko, po makan malu bertengahi siap ibu. Gitu sampai Pak Guru Mono ke. Dan saya nggak penting saya ngubar cang beling semua. Gitu. Akhirnya Niko matakon guru yang matakon masalah pakem mata gede. Nah lah yang dia diberikan pakem nih mau nih banget ya bayarin Pak Peson mau nih yang di penyelito mau nih di pengawak mau nih semua yang diberi tuntunan ning sebelah di Porogino alih-alih di kalangan bin cuman yang bangga gambaran nonton tapi saya latihan cuma bang gambaran gitu kan ya mai guru ampun guru terus yang bantang lagi yang nyarang kan rago pendidi nyarang bantang mungkin bantang lu pepeson kini penghalang haro kini makanya
kata-kata mungkin yang mata gede sami kena ragane nih sami ragane jangan Bahasa kawin nih kak? ya Oh gitu. sami ya, ya. ragane guru monok yang mah Style now. ya style style Terus guru monok akhirnya Pak tuh pentas ya kan? pentas Pentas ya, tuh kan sukses. sukses Nah, sampai terus penuh sampai nah kan baurin yang waktu pasti ngidang akhirnya ya dari sana baru mulai lebih menekuni ke mata ya, gede sampai Karena tanggung jawab di bisul. iya iya gitu. dibebani sami nih kok yang tidak pernah mengawali latihan kalau merencana kalau ngigel kini dan nada jadi kalau ngigel dah. Terus sampai akhirnya Pak tuh apa dan itu menekuni mata gede janin Ya, kan iya. sampai akhirnya memang benar-benar belajarnya langsung di Kalang nih saya ya. Belajar di Kalang. Berarti setelah pentas itu ada benak ngali nyalon narang Iya. sampai milu lomba. Nah, lomba di Kan juara kan. di Denpasar. Pak tuh kan terkenal mata gede yang paling best of the best pokoknya. Atan ya ya tiang anak nuling napi cuman ya napi nih kan tanang ya guru-guru tiang ya itulah yang lakoni itu aja tiang dan Pak tuh melakoni mata gede tuh kayak wah sing Pak tuh. Banyak nggak serangannya? nah Niko kembali ke raso Ya karena kan mata napi apapun yang kita lakukan tantangan itu kan udah pasti ada tantangan Semua ada resiko. ya Pak tuh semua dari semua tahun pekerjaan kuda itu. Pak tuh mata gede nih. tahun ini lupa tiang 2000-an. Don 92 sekitar 93. 95 nih kok. Ini 95 itu. pasti mau 25 tahunan nih. Ya. 27 tahun Oke. hasilnya. 2005 yang lalu ke topeng pajegan. Oh, di 2005. Ya, 2005 yang ke topeng pajegan. Lalu turun ke Penasar. Ini malu 2005 topeng pajak kan. Iya. Men yen OPKB-nya. yen mata gede nih bom malunan kan tuh. Oke. Tuh. Alunan Ya, ya. tadi dia. Lagi ke topeng pajegan. Yang ke Penasar. Karena ampun uning ingko Penasar itu. Nah, artinya satu sisi banyaklah belajar dari pembina-pembina provinsi dawang Niko. Kan banyak makanya tiang penate dengan apa yang diarahkan oleh sesepuh-sesepuh topeng sekali Bapak Sijo. Banyak ragaan memberikan ujangan Pak Dejiman, Gusti Winyo dawang Niko. Kita cuman salahnya tiang itu tidak pernah padahal tiang diinginkan untuk bisa hadir ke Puri Carangsari di kedane Gusti Winyo. Cuman karena mungkin jauh jarak. raganya berharap sekali tiang ngidang berguru ragaan. Cuman tiang tetap berguru karena berguru pada kasetnya. Ya, pada kasetnya kan juga berguru ya. Berguru tiang tetap ragane iya. niko sami sesepuh kendang guru-guru tiang sami niko. Iya nah mangkenan Pak tuh mana yang lebih gini dominan? Mata gede apa nopeng kan? Tergantung orderan, cuman ya satu sisi mungkin yang tiang ngigel topeng panglima ngigel mata gede cepok puas ya. Oh nopeng panglima mata gede mata gede cepok. cepok. Oh. Pindahan tiang nak saya loh Milu. Ini guru bahasa kawit yang Mata gede limo topeng pok. oh kanggo masih kan mata gede 5 Dan nopeng itu cepok. mungkin karena hobi Iya, dunia iya. mistis nih kan. Tapi saya nggak tahu ada serangan nih pindahan nggak tuh? Banyak. Dari mata gede ya. Mata gede banyak, topeng pun banyak. Dari kene dari apa namanya sok tonggo sagang ngigal. Ya. Seperti Oke, tapi tuh, tapi kan saya- modalnya Pak tuh, dari mata gede, tuh kan inan lihat tuh ceritanya di tuh di calon arang, tuh kita lo, Ya tantangan kita kan orang-orang awam dan hal itu mungkin karena umur masa lemu cenik mune, nah Iya. mungkin ya sistem coba-coba. Ya. Coba ya. Satu sisi yang jujur, nah tiang dan uning nabi jero. Cuman meyakini beliau. Kalau pang tiang subuh di Kalang, yakin beliau ada di
kepala dia. Beliau melindungi ini kan. Tapi tak modelnya merasakan jak serangan tuh. Oh, tapi nggak sampai yang model sakit atau kengken ya? Ya. Oh. Pernah. Taen. Taen lepas dan sakit kena tembak. Aduh kena tembak atau gede tiaga ya. Bener. Kerasem teman. Kekeh dia. Ngigal nih. Cuman tidak di tempat pentas di rumah. Oh setelah suat ngigal, dekat rumah kekeh. Begitu kengken. Ya mau tambo. Tambo. Ibu-ibu ya. Ini kemana? Tapi saya ngayanan kapok Pak tuh ya. Enggak, memang sekali kita jawab apapun yang kita lakukan itu risiko yang harus kita tanggung. Makanya yang berharap mengajak alit-alit makin. Iya. Nah karena alit-alit tepuk tiang makin terlalu berani. Itu pesan. Pesan makin doa alit-alit itu terlalu berani karena mungkin dan tayan ngalapang cara tiang tayan ngalamin sampai sing kita asalnya makan nasi sing luwung ban ninga kritikan orang tua nih pernah tiang. Iya. Artinya ajo mau malu tiang kalau terakhir pantai jangan tiang tayan gitu udah itu yang memang harus kita tanggung. Akhirnya dari sana kita belajar. Jadi rago dan sing bison dan sing bani. Hari ini jadi kan bani ngalang. Bani malun kan bison. Itu pesan nih berarti belajar malu gitu intinya belajar malu marah ya marah bani malu-malu ya mungkin Pak tuh juga apa namanya merasa perkembangan zaman kan ya perkembangan zaman itulah karena satu sisi cara rago kenan tuntutan ekonomi cara makin baik ngalang lais justru yang takut dengan anak-anak sekarang itu kan media sosial. Iya. Jadi yang tiang patuh sekali aneh sampun cara nangdut kodi gitu. Tiang pakai acuan ragaan tenda tepuk tiang di media sosial. Dia juga seperti itu juga masih akhirnya. Yang alit-alit makin kan muncul di media sosial. Iya, benar. Nah, Nika takutnya nanti apa? Satu sisi irago diuji oleh nak demen liu, irago bisa nak demen liu, nak sing demen masih liu. Itu masalahnya. Jalan-jalan di subuh rago alih rago. Nah, rago baru bisa ngelembar, baru bisa nopeng nasar wijil gitu loh. Ya pengina rago mantri di tempat, pengina rago dalam. Nah, pantas rago orang tan bisa, rago sedangkan udah ini berani di media sosial kan Niko takutin. Nah, itu rago nak pesan untuk anak-anak cuma masih persiapkan diri, matangkan diri. Ya, matangkan diri sebelum kita melangkah lebih jauh gitu. Karena risiko tuh karena ya cerot yang mungkin ada yang melakoni seperti tiang, juga banyak yang tidak melakoni seperti tiang. Satu sisi rago ngelah sesuwunan aneka liring masalah itu yang paling penting. Rago di betul yang guru kemulan taksu itu kan pentingnya nih ini sesuwunan aneka liring masalah masih karena tiang udah sering udah banyak sekali tantangan seperti itu di lapangan. Cuman ya kita karena yakin dengan beliau ya apapun kita berserah diri. Berserah diri kalau memang kita harus lagat itu ya serahkan diri. Rago melakoni satu sisi rago Niko penyalaan yang suwadharmo goginan rago itulah kalau kejadian ya apa boleh buat. Cuman kita selalu berharap biar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Niko untuk alit-alit tuh makin liunan kita tepuk tiang aduh gagabah sekali.
wanen, wanen. Nah, mudah-mudahan ini pesannya nanti generasi muda direnungi, diresapi, pangsing ulah haluh gena. Itu Nah, juga satu sisi persiapan yang matang itu dari proses. Nah, proses sampai rago subuh sampai jadi perogino kan perlu waktu yang panjang. Karena cara makin asane dan sangat kalau berproses seperti mempersiapkan diri, pembersihan diri itu seperti itu kok jarang lah anak-anak. Makanya banyak seniman-seniman muda pendek umur. Karena seperti bahasa anu nak lingsir bisa kawaning dadi ya. Ya, itu kan otomatis karena kalau di sini tetap kena rago niko kena kepongor itu kan tetap bukan sih dari kemanusiaan kan dari nis pun ya karena kesalahan yang sering kita lakukan hukumannya nisian masih itu yang namanya jalan ya generasi kan, muda ya sayang anak-anak sedang ngolah nama sedang dengan belajar blak ngalin. Semoga proses niskalenya itu harus dijalani juga. Tenang. Iya. Nah, itu yang perlu juga kan. Nah, pangsing rago gagah. Tapi Pak tuh ada kan anak-anak yang memang sering latihan mriki nggih? Enten. Oh iya. Iki jadwal Selasa sareng Jumat, Selasa untuk belajar narinya. Termasuk vokal pun mungkin hari Jumat yang sudah merajang ke Sanuti untuk anak-anak. Oke, ini di lokasinya Riki Reng di Ceko Maria, Gang Umesari nomor 18. Jalan Ceko Maria, Gang Umesari nomor 18 nih. Sane jagi kayun napi belajar mereka kan terbuka nih Pak Teh. Sisi yang tidak pernah memungut biaya untuk anak-anak. Woi, gratis. Free nih. Wih. Gratis cuman kesadaran. Yang untuk kesadaran pun enggak, itu kalau kembali ke raso karena tiang menginginkan kalau tiang memungut biaya anak-anak belajar menungut biaya peragat ban pipis untuk raso menyambung ke berkesinambungan enggak. Yang tiang kan memunculkan raso satu raso yo mau pasawitran, metimpal, dini rada gudeg. Nah itu rasa kaya-kaya karena anak-anak juga yang belajar di kiri kemungkinan dia sadar sadar dia bisa meriki ke tantayan matalang makda kan apa aja dari mereka untuk mereka kadang-kadang juga kopi napi ya intinya kebersamaan. Iya deh, aduh Pak tuh niki kebandan untuk galah yang lantur nak ijak memang seru ya yang ortos gitu ya. Nah kayak niki ijak ben malih lanturan. Terima kasih banyak niki sudah berbagi pengalaman dan sudah men-share juga memberikan pesan-pesan buat generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda juga mulai terbuka lah mendengar nasihat dari Pak tuh. Nah Pak tuh Tiang nak punya oleh-oleh niki. Pak tuh masih sakit kakinya. Berapa tahun kita tidak bertemu. Maret yang menemukan obatnya niki yang saat ketemu bakal bang obatnya. Niki Pak tuh Tiang punya oleh-oleh niki sponsor dari New Nirmala Oil mau diterima. Ya, niki adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Gitu nyen sakti nih minyak nih. Skala kode dengan coba nena. Semoga dengan kedatangan Jadul Haji memiliki wenten dan semua pico. Nah, tiang nas kentane pang segar sehat iya. Doa pun doa yang mana langsung angin tambahan nih. Atau ngarep pokoknya sehat selalu kan gitu ya. Nah yang pidan ya beberapa tahun lalu asane yang pidan yang ketemu Pak tuh nak melen aja jadi sekan ya yang jadi nak lebih muda jadi yang pidan agak kusut asane. Yang jadi nak awet cerah dia beda sekan dia juga beda. Lebih bahagia. Nah Pak tuh niki juga dari Koperasi Dana Mandiri yang mensupport
OR niki. Yang pertama Nika diberikan satu logam mulia berupa emas yang sampun bersertifikat, mohon diterima dulu niki. Nah, kenten taler Pak Tu juga sudah menjadi anggota koperasi langsung di Koperasi Dana Mandiri, sudah dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Ini nak koperasi, nak subo digital, semua transaksi bisa dilakukan melalui handphone. Oh, tuh canggih gumi jadi. Ring Sakah. Orang Saka. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti di belakang Kenten kan dia langsung daftarin nanti. Ya Pak tuh sehat selalu. Asal karena jawabnya lancar terus nopeng maupun mata gede ya. Ingat-ingatin ya Pak tuh nyerak tiang kita masih beda. Kalau narang bareng-bareng. Barengin aja sih gitu loh. Ya Pak tuh sehat rahayu. Semetan sarang sami demikian tadi OR Titiam sama Pak Tuyik. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini buat kalian yang rindu dengan sosok Pak Tuyik merasa terobati, dan buat penggemarnya juga merasa terobati. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarangin Pak Tuyik. Ngalungsan mau pamit sinap untuk para Mas Santi. Om Santi Om. Salam hore malu. Salam hore. Dadah.